ويتغصهم بالرحمة والمغفرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الصبيان من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم جنة مع الآباء والأمهات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Langsung saja diterangkan halaman 19 dengan baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin wa radhiyallahu ta'ala anhu. Fa innal jahila, maka sungguh orang yang bodoh yang tidak mengetahui apa yang dia kerjakan dengan dasar ilmu, mau ibadah, mau muamalat, mau munakahat, mau jinayat dan sebagainya, ya, termasuk tentang masalah ilmu faraid. Nah, itu. Maka sungguh orang yang tidak tahu muta'arridun bijahlihi, dia menyodorkan diri, muta'arrid. Ta'arradha itu nyodorin diri. Bijahlihi ay bisababi jahlihi, dengan sebab kebodohannya, li sakhatillah, untuk murkanya Allah. Dengan sifat bodohnya dia, ibadah yang dia lakuin dia anggap itu diterima, padahal batil di sisi Allah karena tidak ada ilmu yang mendasari hal itu. Paham ya? Walil wuqufil halak ala kulli hal, dan senantiasa terjerumus di dalam kemusnahan, kehancuran pada setiap keadaan. Itu dia. Oke, itulah pentingnya kita ngaji, jangan banyak guru. Tuh, kalau aneh dulu belajar nggak pernah banyak guru. Satu, kita lempengin, udah dapat izin baru pindah yang lain. Dapat izin pindah yang lain. Kenapa? Karena dengan sebab itu ilmu kita bertambah terus. Nggak buyar. Buyar. Kesini ke sono, kesini ke sono, kesini ke sono. Ya. Yang ada prinsip-prinsip dalam dasar agama masih nggak paham. Karena itu. Tapi kalau satu kita lempeng, nah, udah selesai, belajar lagi. Atau sekurangnya kita kayak sekarang orang awam nih, ya, ini satu guru buat apa yang bagus ya? Itu aja udah. Ini aneh mau nih di sini sama beliau ini fiqih aja udah. Fiqih terus dari ibadah, dari masalah air, masuk masalah sholat, masuk masalah zakat, puasa, haji, udah. Nggak cukup dari situ juga. Muamalat, jual beli, tentang masalah riba, tentang masalah apa? Gadean, tentang masalah pinjaman, tentang masalah kontrakan, tentang masalah dan. Jadi di sini ada guru. Nah, sini masalah tauhid. Bicara tauhid aja nih guru. Pelajarin tauhid. Ntar kitabnya udah selesai yang kurang paham, ulangin lagi. Setiap saat yang udah tahu itu lebih kuat lagi, diulangin lagi. Ya sekurangnya sifat 20. Udah itu dulu. Udah masuk per kitab-kitab tinggi nanti. Yang penting itu dulu deh, kita pahamin, ulang lagi, balik lagi sampai ngotok bener-bener. Udah dari situ kitab tasawuf. Kalau tasawuf banyak. Sekurangnya bidayatul hidayah itu dulu. Pembahasan tentang bidayatul, terulang lagi. Kok udah hidayah juga tebal, nggak cukup setahun, ya.
Bil hidayah. Ulang lagi. Oh, itu aja udah. Selebihnya nanti ikut-ikut deh. Mau ziarah, ikut orang, ya kan? Mau tahlil, maulid, terserah. Yang penting 3 nih, Anda nggak bakalan lepas nih 3 poin ini, nggak banyak-banyak guru. Oh, kita kebanyakan berantakan. Benar apa nggak benar? Lihat aja. Gurunya yang ngajar berantakan. Kitabnya yang kitabnya nggak tahu. Yang dibaca nggak tahu. Kan gitu. Ini satu. Ini guru. Ini guru. Udah cukup. Juga seyogianya setiap masjid atau setiap musola selayaknya begitu, guru yang diajarkan, yang mengajar pun juga diberitahukan, Ustaz kita butuhnya pelajaran tauhid supaya nggak bentrok. Ini tauhid nih masih hati ragu aja kepada jaminan Allah nih, kenapa nih? Nah, tauhidnya dalamin dulu biar bener. Udah selesai, ya kan? Ini satu lagi, Ustaz, kita butuh masalah fikih rinci, ngelotok, yang lihat antum lagi megang amplop, girang kita, jelas, ya kan? Nah, yang satu lagi bicara tentang tasawuf. Ditambah satu lagi tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid ya. Kemudian anak muda pengkaderan, mandiin jenazah. Terus si Bang Awi bisa mandi jenazah ya? Iya, iya kan? Oh, si Badru ya. Badru udah sakit ya? Masih sehat, alhamdulillah. Pengkaderan anak muda, jangan ketimpring terus. Kaderin tuh, anak muda penting, aset kita. Buat mereka itu pengkaderan sebulan sekali kan? Kalau mungkin 2 pekan sekali, bosen. Sebulan sekali. Nanti ibu-ibu juga begitu. Ada pelajaran daurah. Pesantren kilat berkaitan dengan ilmu haid. Tentang masalah darah. Itu udah, progres itu udah ada. Setahun misalnya 2 kali. Selama 3 bulan. Bicara tentang masalah darah. Itu penting buat perempuan. Ini semua untuk apa itu tadi? Supaya tidak kita itu muta'arridun. Kita menyodorkan diri bijahlihi dengan sebab kebodohan li sakhatillah wal wuqu' fil halak al kulli hal. Wa kaifa la yakunu kadzalika? Bagaimana tidak bisa terjadi demikian? Wa rubbama ya'taqidu fi ba'dil wajibat annaha minal muharramat. Barangkali dia berkeyakinan sebagian kewajiban hal demikian itu dari hal yang diharamkan. Wa annaha laysat dzalika. Padahal yang demikian itu bukan demikian. Padahal yang demikian itu bukan yang diharamkan. Suatu yang wajib adalah ma'aujab syari, apa yang diwajibkan agama. Gitu ya. Jadi apa yang diinginkan agama, itulah yang dikatakan wajib, itulah yang dikatakan adab, itukah yang dikatakan akhlak. Jadi lari barometernya ke agama, bukan kepada akal dan adab. Contoh, khotib Jumat. Siapa yang khotib Jumat kemarin? Ustaz Nurwansyah. Marhasan. Oh, Marhasan. Ya, ini beliau Marhasan. Khotib. Iya kan? Nah, pas lagi selesai khotib, di depannya ada guru besar. Siapa orang besar yang ada? Yang kita agungin. Ya? Siapa aja? Kiai-kiai, Muallim Kamal Yusuf misalnya ada di depan. Atau yang ya sekelas beliau yang udah meninggal, Muallim Syafi'i Hazami. Atau dari kalangan HBP misalnya, Habib Umar bin Hafid. Lagi duduk di sini. Nah, dia jadi khotib. Setelah turun dari khotib, ya langsung aja
Nyelonong bahasa Betawinya, ya. Nyelonong nggak pakai izin, langsung aja jadi imam. Paham? Jadi imam, dia sholat. Itu kira-kira nyalahin akhlak gak begitu? Nyalahin adab gak begitu? Lihat, ya. Apa yang dimaksud akhlak karena berkaitan dengan agama, bukan berkaitan dengan pikiran dan adat kita. Kalau pikiran adat dan pikiran kita ini menyalahi, betul kan? Tapi di dalam agama bahwasanya khotib wal imam, khotib yang jadi imam, wa in kana mafdulan, sekalipun dia lebih rendah ketimbang si makmum, turun jadi imam karena sunnah baginda Nabi SAW yang jangan ditinggalin. Orang yang tahu begitu, tahu diri, ini sunnah. Kenapa aneh, buru-buru, kenapa pakai nafsu mau jadi imam? Nggak jadi imam. Yang jadi imam adalah tuh, lihat dong. Dia turun, apalagi pakai budi basi. Allahu, ya kan? Maaf ya. Ya kan? Apalagi Mas Sohib, maaf ya. Ntar amplop bagi 2 deh. Ayan ya. Wih, Allah. Langsung masuk. Nggak jadi masalah. Enggak menyalahi adab dan akhlak. Karena adab sama akhlak senantiasa nggak bakal terbentur dengan ilmu. Jelas ya? Sama kayak di sana begitu. Di Tarim yang khotib bukan dari kalangan sadah, bukan. Sampai ada kabilah namanya Al-Khotib. Karena dari zaman Imamul Haddad udah hampir 500 tahun, kakeknya yang disuruh Imam Haddad jadi khotib, turun temurun sampai sekarang. Itu kalau lagi khutbah selesai, turun aja di depannya mufti, ya, habaib kibar yang besar-besar, Habib Salim guru kita dulu, Habib Salim Syatri, Habib Abdullah bin Syahab, Ainul Tarim, semuanya udah di dalam. Dia jadi imam. Itu maksudnya begitu. Biasakan kita, perhatikan nih, ini pengajian penting. Harus kita tancapkan adab, harus senantiasa ya enggak menyalahi agama. Bukan adab, bukan akhlak yang sesuai dengan akal dan adat. Ingat, bukan yang namanya akhlak dan adab sesuai dengan adat. Tapi akhlak dan adab sesuai dengan agama. Gimana agama mengatur? Itu yang dahulu. Kayak kita contoh, Bang Awi di sini duduk, di belakangnya ada lebih tua, Bang. Di sop pertama, di belakangnya ada lebih tua, ya. Kalau aneh kasih dia maju, aneh nggak dapat sop pertama. Sedangkan sop pertama itu yang Nabi nyatakan Allah memberikan selawat bagi mereka yang duduk di sop pertama. Kalau aneh dahulu dia, ya kan? Aneh nggak dapet. Nah, itu gimana? Jangan dahuluin. Begitu. Beda kalau nanti berkaitan bukan ibadah. Kita dahulu lagi jalan, dahuluin beliau. Ayo, Allah duluan. Kan bukan ibadah. Lagi makan, makan duluan deh. Ya, makan. Tuh, mau besek, ambil besek duluan. Ya kan kita tahu besek pertama sedikit, besek belakang lebih banyak. Korban, ambil besek duluan. Nah, itu yang biasa ada. Tapi kalau untuk ibadah, jangan. Makanya Nabi mengatakan al-isar bil qurabi makruh. Mengedepankan orang lain yang berkaitan dengan ibadah, hukumnya jadi makruh. Akhirnya kita nggak dapat sop pertama dari pahala dan seterusnya. Jadi pentingnya
itulah kita ngaji, jadi diarahkan bagaimana itu hal yang baik atau tidak. Pandangan kita baik. Kayak seperti orang misalnya ya, dia lagi jalan dari rumahnya ke masjid sabilillah. Di jalanan dia dapetin bangkai tikus kah? Bangkai kucing. Kesian dia, kan bagus untuk diambil. Jangan orang jadi takut diinjak sebagainya, diambil aja, dia taruh di sakunya. Dianggap akal bagus aja kan? Adat baik ini, nyayangin. Tapi menurut agama haram hukumnya. Itu dia. Dan juga seperti apa? Ada seorang, dia ibadah, getol ibadahnya, pagi, siang, sore, nggak berhenti. Tiba-tiba saudaranya datang, dia lagi di bukit, di atas bukit, ibadah terus. Datang saudaranya, dia perhatiin, saudara perhatiin ini kok ada keledai, ada dia juga, ada keledai himar, ada keledai. Tiba-tiba dia tanya, ente gimana ibadah? Alhamdulillah, nggak pernah putus. Syukur aneh pada Allah, pagi siang sore nggak pernah putus. Ya, air aneh gampang, makanan gampang. Oh, gitu. Terus itu aneh perhatiin, kok ada atan tuh himar unsa, keledai betina. Ngapain itu keledai itu? Oh, itu keledai aneh taruh di situ. Sekiranya aneh ibadah, tiba-tiba terlintas pikiran aneh untuk berbuat ya sesuatu layaknya suami istri. Nah, ya ketika gejolak syahwat yang aneh sudah dapetin, maka aneh lampiaskan keledai itu. Nauzubillah. Ya tuh. Dianggap baik-baik aja kan, bukan perempuan. Bukan perempuan, aneh berbuat zina, aneh lakuin sama hewan. Na'udzubillah. Padahal haram hukum. Sekalipun bukan zina, tapi haram disampaikan itu. Ente ngapain ibadah begini di mata Allah, ente maksiat terus. Karena ente nggak tahu itu perbuatan yang haram, yang nggak boleh oleh agama. Jadi hal demikian itu banyak yang kita harus perhatikan. Jangan apa-apa kita anggap baik, langsung kita jalan sebelum kita bandingkan bagaimana agama mengatur ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan makanya. Ya. Warubbama, nah ini dia. Wa fi ba'dil muharramat annaha minal wajibat atau minat ta'at. Dan sebagian apa yang diharamkan bahwasanya hal demikian dari kewajiban. Seperti ini perempuan janda punya anak banyak, baru ditinggalin lakinya, miskin, kanan kiri ya bukan saudaranya, meninggal tuh laki, tetangga semua nanya-nanya kapan bikin tahlil, kapan dibuatin tahlil itu punya laki. Bingung dia, aneh nggak punya uang, nggak apa, ujung-ujung apa, ngutang sana ngutang sih, seakan-akan suatu hal yang diwajibin, padahal yang begitu jadi salahnya kita dan jadi komentar yang keras, kritikan yang keras orang-orang yang nggak demen aswaja. Padahal nggak begitu ya, aswaja nganjurin kalau mau bikin tahlil. Apa yang dibikin tahlil? Yang buat tahlil boleh orang yang kena musibah, tapi yang namanya bantuan dari tetangga. Itu pembuatan tahlilnya, nanti ada beseknya, ya kan? Hari pertama, hari kedua, mungkin sampai ke 7. Itu semua dikumpulin dari kas warga, tetangga, yuk kita kasih. Kalau enggak, ya sekedar aja. Orang datang sama dia, duduk sama dia, sekedar sudah.
Jangan dipaksa. Ana wa atqiya ummati buruk minat takalluf, kata Nabi. Aku dan orang-orang pilihan dari umatku berlepas diri dari sifat pemaksaan. Jangan harus apalagi bikin haul, ya kan? Kalau nggak mampu tahun ini ya udah turu-turu aja, masukin hari Ahad subuh sebulan sekali doang, ya kan? Masukin haul. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksa, cukup. Itu dia. Karena sebagian tuh bahwasanya muharramat annaha minal wajibat, bahkan yang nggak ada dalilnya, sesuatu itu dikatakan dari kewajiban. Au minat ta'at au annaha laysat bimuharrama wa fi dzalika ghayatul khatari wa nihayatud darari ala ahlil jahli. Atau bahwasanya dia dari kewajiban atau dari ketaatan, maka bahwasanya dia itu bukan dari hal yang diharamkan. Wa fi dzalika ghayatul khatar. Yang demikian itu puncak bahaya, wa nihayatul darar, dan penghabisan mara bahayanya ala ahlil jahli. Wa rubbama waqa'u bisababi jahli fi umurin tushbihul kufra aw hiyal kufru bi ainihi kama ya'rifu dzalika man ta'ammala ahwalahum wa tabara af'alahum wa aqwalahum. Nah, barangkali waqa'u, mereka terjerumus, bisababi jahlim, dengan sebab kebodohan mereka, fi umurin, dengan perkara-perkara, tushbihul kufra, yang menyerupai kekufuran, au hiyal kufru bi ainihi, atau dia kufur dengan zatnya, dengan sebenarnya kufur. Ya, kama ya'rifu dzalika man ta'ammala ahwalahum, sebagaimana mengetahui demikian orang yang memperhatikan hal ihwal mereka, wa tabara af'alahum, dan merenungi dari perbuatan-perbuatan mereka, wa aqwalahum, dan perkataan-perkataan mereka. Walaysa ya'dhiruhum Allah fi syai'in min dzalika. Nah, itu dia. Dan tidak Allah memberikan uzur, memberikan maaf buat mereka demikian. Fa innahu subhanahu qad farada alaihim talabal ilmi, dikarenakan mereka telah Allah wajibkan untuk menuntut ilmu. Gitu ya. Wa yassara lahumul asbab, Allah mudahkan untuk mereka sebab-sebab. Nggak ada yang namanya nuntut ilmu dipersulit sama Allah, nggak ada. Kalau apa kadang-kadang kita ngerasa sulit, kesini sulit, tapi kalau nuntut ilmu ya gampang di mana aja. Selagi masih ada ulama. Nah, itu dia. Makanya Mu'alim Syafi'i itu selalu beliau katakan di antara ucapannya, kalau sudah guru ngajar enggak bereferensi kitab, itu menunjukkan kemerosotan ilmu suatu kaum. Jadi ngajar jangan lepas dari buku kitab yang akan dipelajari. Mau tauhid, jangan ceramah doang, ceramah begitu doang, iya kan? Nggak ada arahan. Tapi kalau kitab tuh diajarin kita satu persatu, ditertibkan semuanya, diberitahukan, semakin kita tahu ilmu, itu sebabnya. Maka penting ya, pelajaran itu harus dengan metode yang ada. Harus dengan metode yang didapatkan dari guru, guru dapat guru, guru terus menyambung, bersanad ilmunya. Ya. Maka tidak dipersulit. Wa yassara lahum al-asbab wa aujaba 'ala al-ulama ta'limahum. Nah, dan wajib atas para alim ulama mengajarkan mereka. Enggak sekedar mereka duduk saja, atau hanya sekedar mereka lihat di lingkungan atau sekitar ada yang minta untuk mereka ngajar, wajiblah untuk mereka ketika mengetahui. Artinya ulama nggak harus mencakup ilmu seluruhnya, enggak. Satu bab dari ilmu yang diketahui dan bisa dijabarkan dengan jelas, itu sudah dikategorikan alim dalam ilmu itu. Dia cuma bicara tentang masalah wudu, dia paham, ngajarin. Dia paham tentang masalah tentang apa? Tentang jual beli, pernikahan, faraid, tentang masalah perbintangan, falak, ajarin. Itu dia alim dalam ilmu tersebut. Jangan dia tutup ilmunya, sebarin. Fatagsiruhum ba'da dzalika kullihi ishtighalan bid dunya.
Maka keteledoran mereka itu artinya orang yang tidak nuntut ilmu dengan seluruhnya itu istighalan di dunia, itu karena sibuknya dia dengan dengan sibuknya mereka dengan dunia sampai nggak tahu yang namanya sholat ada takbiratul ihram, ada yang namanya ma'ul mustakmal, cara mandi jenabah yang bagus. Perhatikan, jangan langsung kita guyur dulu, bersihin dulu kemaluan kita, kubul, dubur bersih semuanya. Ya, udah kita sentuh tuh kubul kita, udah sentuh dubur kita, udah selesai semuanya, udah bersih, baru kita niat. Nih orang jarang mandi aja, jarang orang tahu tuh masalah. Bayangin tiap hari dia punya jenabah, atau 2 hari, atau sepekan sekali dia punya jenabah, tapi mandinya nggak sah. Duduk hadir majelis sholat 5 waktu nggak sah, jenabahnya ada yang mandi terus, nggak terangkat karena caranya nggak bener. Mandi asal guyur. Siapa yang ngajarin tuh guru? Kenapa ente nggak belajar sama guru? Guru kan nerangin tuh yang bener. Rapin dulu kubul kita, rapin dulu dubur kita, bersih, pipis semua udah selesai, baru poin keduanya kita angkat hadas keduanya itu dulu. Kita bersihin dulu, kita bilang aku niat mengangkat aku niat mengangkat hadas 2 tempat ini. Udah selesai kan? Apa? Langsung kita wudu biasa. Setelah basuhan muka kita niat nawaitu rafal hadasil aswar, karena kita punya hadas kecil. Udah selesai semuanya, barulah poin ketiganya kita mandi. Dengan bagian pertama atas kita niat, aku niat mengangkat hadas baru dah ya dibasuh semua. Bagian mata kita jangan lupa tuh, dalam-dalam harus kena. Nah, udah pala kita 3 kali, terus air masukin ke telinga, jangan sampai nggak kena nih telinga dari basuhan mandi. Tuh digeserin, masuk terus begitu, ambil air lagi. Udah itu semua badan kita, semua bagian pusar yang sekiranya itu bolong, masukin. Nggak boleh dimasukin, masukin, ya kan? Terus bagian selangkangan, bagian lipetan, semua jari-jari yang agak panjang masuk semua. Dan udah, jangan datengin hal yang membatalkan jangan kita sentuh kemaluan lagi. Kan udah tadi wudu gak tadi? Udah. Jadi jangan lagi sentuh kemaluan, jangan pipis. Udah, setelah mandi rapi semua, baru kita udah terangkat hadas kecil, kita terangkat hadas besar. Kalau kita datengin hal yang batalkan wudu, ya udah berarti kita wudu lagi. Ya kan? Nah, rapi. Tuh. Masalah ilmunya ada. Lalu ntar cara wudunya gimana yang benar, ya kan? Cara sholatnya yang benar. Rapi kita dengan ilmu sampai jumpa pada Allah, semuanya rapi. Itu. Maka wajib hal demikian, fataksiruhum ba'da dzalika kullihi istighalan bid dunya wattiba'an lil hawa, dan senantiasa mengikuti hawa nafsu, yaziduhum anillahi bu'dan, yang hawa nafsu itu menambahkan di sisi Allah untuk mereka bukan kedekatan, bukan kurban, tapi dan kejauhan senantiasa. Ya kan? Karena namanya hawa itu kalau sudah masuk nafsu, udah klop, udah bestinya udah. Tuh hawa, nih kayak sekarang nih. Nafsu kita memang buruk, tambah hawa lagi. Hawanya apa? Hujan. Ya Allah, enakan di kasur, dikelonin sama bini. Hujan. Ya. Tuh.
hawanya dingin, jarang-jarang. Perutnya keroncongan juga sekarang kan. Enakan sarapan. Tuh, itu nafsu masuk ke hawa jadi. Nah, itulah yang disebut dengan nafsul ammaratun bisu. Berarti kita masih model kayak begitu. Sholat masih dibangunin, sholat masih disuruh, masih dinasehatin. Itu nafsu kita disebut al-ammaratun bisu. Sekalipun umur kita udah di atas kaum wal asri. Udah 60, udah 70. Ya, masih disuruh begini-begini, masih enak tentang hal dunia. Itu nafsu kita disebut al-ammaratu bisu, masih di bawah. Udah kalau naik lagi, itu namanya nafsul lawamah, celak selalu diri kita. Ente masih begini juga. Udah 2026 masih begini aja. Nggak ada qiyamulailnya, nggak ada sodakohnya, nggak ada ngajinya, nggak ada ibadah. Terus dia celak dirinya terus. Itu namanya nafsul lawamah. Udah lagi, naik lagi ke derajat yang paling tinggi. Itu namanya nafsul mutmainnah. Jiwanya tenang kalau ngaji. Gelisah kalau nggak ada ibadah. Gelisah kalau nggak ada zikir. Pusing, nggak bisa tidur kalau nggak dia baca Quran. Itu namanya nafsul mutmainnah. Semoga Allah takdirkan kita bisa dapat itu nafsul mutmainnah. Nah, dari situlah ucapan yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal nafsunya, maka dia kenal Tuhannya. Dia kenal nafsunya dengan dia injek, dengan dia jatuhin, maka semakin disitulah ma'rifahnya kepada Allah. Ya, nggak terasa udah jam 6:30, kita kira masih 5:30. Sampai sini dulu, ya. Wa wajaba lahum indahu maqtan wa tardan. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.